أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ذرينا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعليهم وصحبهم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولوالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم افتح قلوبنا وافتح العارفين وعلمنا علوم الأنبياء المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن الأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من العلماء العاملين والأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من العلماء العاملين والأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babu as-salati ilal ustuwanati. Wa qala Umaru al-musalluna haqqu bis-sawari minal mutahadditsina ilaiha. Wa ra'a Umaru rajulan yusalli baina ustuwanataini fa'adnahu ila sariyatin faqala shalli ilaiha. Haddatsana al-Makkiyu Ibnu Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaidin qala kuntu ati ma Salamata bin Aqwa fayusalli indal ustuwanati allati indal mushafi fakultu ya Aba Muslim araka tataharra salata inda hadhihi al-ustuwana faqala inni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra salata indaha. Babu as-salati ilal ustuwanati. Ini suatu bab pada membicarakan tentang sholat menghadap pilar. Jadi dalam bahasa lain, bahasa Arab, ilal aiman. Imatno letakkan. Cuma pada bahasa Arab, imatno terbuat dari batu ya. Dari batu tanjangan. Nah, lamun ustuwanah ini boleh jadi dari kayu. Cuma lamun zaman lain kan di man arah beton, di mana arah lain. Lamun dalam bahasa Arab memang seringkali disebut ustuwanatil infilat. Ustuwanatil infilat oleh dalam elektronik ya termasuk ya semacam kelahar. Dalam bangunan ustuwana ini adalah kolom, perantarnya kolom. Wara'a Umaru rajulan yusalli. Qala Umaru, berkata Umar, al-musalluna, orang-orang yang sholat itu ahaqqu, lebih berhak. Bisawari, kalimat sawari adalah merupakan jamak taksir daripada surah. Surah artinya pagar dengan di dinding. Minal mutahadditsin ilaiha, daripada orang-orang yang mutahadditsina ilaiha, orang-orang yang berhadas untuk menghadap kepada itu sawari. Wara'a Umaru rajulan, dan melihat oleh Sayyidina Umar akan seorang yusalli, dia sholat baina ustuwanataini, di antara dua tilar. Fa'adnahu, maka Umar bin Khattab mendekatinya, mendekatkan akan dia, ila sariyatin, kepada itu dinding, itu pagar. Faqala shalli ilaiha, maka dia berkata, salatlah kau padamu. Jadi syariahnya
adalah pagar dinding isi menghalangi dengan untuk sampai kepada kita, termasuk ustuanah, bro. Jadi Umar bin Khattab bermaksud dengan syariahnya adalah ustuanah. Sehingga lamun antara dua ustuanah kan berarti didengandangin. Didengandangin karena selak misalnya ini sikit ini jadi tengah, berarti didengandangin. Makian ini rapatan ya tipa salah sopok daripada ustuanah disebut dengan syariah. Artinya tidak sampai lek julun tasi nganjang tanpa arak sutra. Haddatsana al-Makki bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami oleh Makki bin Ibrahim. Qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid, telah bercerita kepada kami oleh Yazid bin Abi Ubaid. Qala, dia berkata, kuntu ata, sesungguhnya aku ini telah datang ma'a Salamata ibn al-Aqwa, bersama Salamah binti Aqwa. Payusalli indal ustuanati, maka dia pun sholat di sisi tilar, allati indal mushafi, yang ada di sisi mushaf. Mushaf dalam arti tempat istirahat. Pada dasarnya mushafnya adalah Al-Quran atau lembaran-lembaran. Fakultu, maka saya katakan, ya Aba Muslim, hai Abu Muslim, araka tataharras salata, saya melihat engkau menuju salat itu inda hadhil ustuanati, di sisi ini tilar. Qala, maka dia pun menjawab, fa inni ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya saya melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharras salata indaha, dia menuju akan salat itu di sisinya. Jadi ante nandangin ya sebagai sutrahan, ante na keruan bebatas isi temampaatan di saat tasi salat, sewaktu tasi sujud ditruku, nanu yang akan jadi batas. Sehingga le julu maras terangan swaliwat bahwa le julu tasi sujud atau meruku no ndak terlalu renggang. Ukurannya ini kan tak ukur bau liwat bembe doang, jalan setapak lah, berarti dinara sampai sehasta, jarak antara otak si sujud timpal ustuanah atau timpal sutrah, dan terlalu renggang. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala qawluhu ya Aba Muslim, perkataan yang mengatakan Muslim ya kunyatu Salamah, yaitu kunyah daripada Salamah, wa taharra ay yaksudunya. Haddatsana Qubaisatu, telah meriwayatkan kami oleh Qubaisah. Qala haddatsana Sufyanu, telah bercerita pada kami oleh Sufyan. An Amr bin Amir, daripada Amr bin Amir. An Anas, daripada Sayyidina Anas. Qala laqad ra'aitu kibara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi sesungguhnya saya telah melihat senior-senior daripada para sahabat Nabi, yabtadiruna sawari, mereka itu bersegera menuju akan tiang-tiang, pagar-pagar, indal maghribi, yaitu yang berada di sisi barat, Wazada Syu'batu, dan telah menambah oleh Syu'bah, an Amrin, daripada Amrin, an Anasin, daripada Anas, hatta yakhrujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Rasulullah kan pegandengannya nempel kaca tembok masjid, kaca bataran masjid. Ya nanti sewaktu-waktu
lamun etikap le masjid de merit sisirang otak luang joyongan nanti Pak dalam Bali ini. Nah ini tetap le masjid. Karena lamun to berniat etikap dia tekanggu geninggalang masjid sampai selesai waktu siwa tertentu apabila sangat mendesak, sangat perlu. Bau tertinggalan berarti dia batal. Dia batal etikapnya. Jadi lamun ngono ara isi niat etikap khas, ara niat etikap ham. Lamun niat etikap khas tetayin ya. Tetayin pira jelo pira kelem. Selama dia mantutu rentang waktu tersebut dalam takyinun niat dia terkanggu sugul dengan masjid no tanpa alasan sangat-sangat syar'i. Sehingga misal larak sopodan itikaf di masjid antena dia baulit di Bali ni lagu kebetulan lalu pegawaian sekali jadi pegawai umpama jadi pegawai kadulah niat am sehingga etikaf ni lamun tak ngadu niat am maka seukuran sekedar seruku sekali teruku solat doang wat paranin wah etikaf kamu di dalam manik takapa imana wa tisaban gufirallahu ma taqaddama min zambi. Nah lamun etikaf khos tentuan misalnya asrul awakhir daripada bulan Ramadan dengan tanggal selikur sampai maka harus nendot doang di dalam masjid ena turun umpama sekedarnya wudu ena kebetulan misalnya janabah lantaran ihtilam maka kabur sugul untuk mengangkat hadas janabah. Nah kemudian lamun dalam rentang waktu sediman tutu ante nule juk Bali dengan tujuan untuk menggauli senina justru batal total ketika nah, ya sebabnya entawa memang berniat untuk khos dalam waktu tertentu maka harus konsekuen. Lamun dengan bakalan maka lebih baik dengan etikaf am. Barangkali waktu tulak Malik mulai niat etikaf. Malik berniat. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala babus salati bainas sawari fi ghairi jama'atin. Inilah satu bab pada membicarakan salat dan berdiri di antara tiang-tiang, di antara tembok-tembok, antara pagar-pagar sawari ini. Fi ghairi jama'atin. Pada bukan jamaah maksudnya misal ni telu yang tilar. Terus sembayang kita mesak-mesak memparit. Ada tengah anjing ndik telemudin tiang ni. Atau ndik tengah anjing limudin tiang li julu. Pas li tengah-tengah tahu deh. Jarak antara tengah anjing timpal tembok ni terlalu jauh. Jarak tersujud terukuk ni terlalu jauh timpal tembok ni. Lamun misalnya no, harus nara sutrah li julud. Nara sutrah li julud. Walaupun yang dinara dan liwat ngetute ini ta. Nah, adapun lamun ta berjamaah aja marasid sebut di dalam bab sejuluan bahwa sutratul imam, sutratul jamaah. Sutratul imam, sutratul makmum. Cukuplah imam doang si lejulun sutrah maka jamaah maka si jadi sutrana imam. Kemudian si sab kedua si jadi sutrana adalah sab pertama terus sampai tutup. Sab pertama adalah sutra imam walaupun lejulun misalnya jarang. Malah misalnya Islam Center kan jarak antara sab pertama timpal tembok 5 meter lebih. 5 meter lebih. Sedangkan imam lejulun arah sutra. Arah sutra lejulun daripada imam.
Berarti wah cukup jadi sutranya. Siap si pertama terus sampai kepada sab terakhir adalah dengan si aral isab juluannya jadi sutranya. Ya, sangat pentingkah masalah sutra ini? Adik Rasulullah menekankan dan banyak riwayat berbicara tentang masalah sutra, masalah sawari. Memang sangat penting untuk pembatasan wilayah Siti-Gunayan untuk melakukan sholat karena kita memang sedang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Lamun Arab sutra li julun teh rapat lalu sementara terangan li dalam hadis sejuluan antara ita timpal Ka'bah adalah Allah hadir. Ndek lagu dengan zatnya, hadir dengan ilmu, dengan pengawasan, dengan murakabah. Bahkan Allah Ta'ala hadir sangat dekat dengan cerita. Wa nanu akrabu ilahi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada panjang kuno berbanding kenca urat leher demesa. Urat leher sebenarnya wadah jain, si kiri maupun kanan. Merupakan mutasyabihat, kinayah daripada betapa dekatnya Allah Ta'ala. Maka dekat dengan zat. Lagu dekat dengan al-hifzu wal murakabah. Bil ilmi, dengan ilmu. Untuk menyadarkan kita bahawa kita itu berpisah kepada Allah. Dia telah berpisah kepada Allah. Lagu makat para aulia, para sufi, para murid tasawuf selalu berjalan untuk menuju Allah. Padahal para bro, ente pelihara Allah, Allah melihara kita. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Pelihara Allah, saya Allah melihara kita. Pelihara Allah, niscaya gemedait Allah le julu memesa. Hadis semacam ini termasuk ya mutasyabihat. Mada daripada pasifnya dait le julume adalah dait me ruang pengawasan Allah, ilmu Allah, pemeliharaan Allah le julume, sehingga membe tahu me akan tetap terlindungi insyaallah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala di nara ruang si tertutup, di nara jarak kanca makhluknya. Adapun mengenai zatnya ditekanggu pikiran tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Arah dengan coba untuk memikirkan zat Allah. Sida tulen otak. Soalnya sida, kenapa? Dia mampu. Si pikiran apa asal usul Allah Ta'ala nuah. Ngumpi di kun tanam minak diri Allah Ta'ala. Ngumpi di kun beli Allah Ta'ala. Ngumpi potongan nani dia dikanggu. Nah, setiap pertanyaan berarti adalah merupakan pikir. Dia terganggu berpikir tentang hakikat zat Allah. Si kanggu terpikir adalah makhluk Allah. Allah adalah teringat, terzikir, teringat. Maka di dalam teringat no, memang banyak marantansi di dalam wirid no. Allahumma ya zattuli anal faqir, ya zal izzati anal hakir. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu qaribun minni. Jadi, ia ingat. Pertama, ingat bahwa Allah zatul. Zatul artinya mempunyai sifat-sifat panjang. Arti panjang dalamnya adalah abadi. Abadi. Segala sifatnya abadi. Seabadi zat. Terus nyatakan, ya zal izzati, Allah memiliki perkasaan. Anal hakir, saya ini orang hina. Orang hina. Jadi, aktul no, sebagian ulama mengartikannya, wahai Allah yang maha mulia, saya hambamu yang fakir. Dalam suatu bahwa aktul no artinya kaya.
Anal fakir. Saya ini hambamu yang fakir. Nah ini ingat kekayaan Allah. Ingat keperkasaan Allah. Ingat Allah kencan kita. Ingat Allah hadir kita. Ingat Allah menyaksikan kita dan Allah memandang kita. Ingat bahwa Allah rapat kita. Keberingatan ini baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Pada awalnya memang dengan mengucap pernyataan-pernyataan dengan suatu harapan pernyataannya dia lebih doang. Lagu sampailah dalam hati. Ya sampai dalam hati. Bahkan zikir sebagian para sufi, la ilaha illallah la rabban siwak, la ilaha illallah la rabban siwak, la ilaha illallah la rabban siwak, la ilaha illallah la rabban siwak. Tak ada Tuhan kecuali Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Jadi pada la ilaha illallah, tak ada Tuhan kecuali Allah. La rabban siwak, tidak ada Tuhan selain daripada Engkau. Bahkan kadang-kadang dia disebut rabban, la siwak, la siwak, la siwak, la siwak, la siwak, la siwak, la siwak. Sini zikir dia disebut la rabban, la siwak, la siwak, la siwak, la siwak, la siwak. Tetap di narak selain, di narak lahiran sebelum dikaji Allah, di narak selain belum dikaji Allah, narak selain belum. Maka Allah Subhanahu wa taala le saat tasik ngadu sutra, le julun darah sutra, le waktu tasik sembahyang, ndek berarti akan menghalangi Allah si kaca berhadapan. Allah tetap hadir dampingin ida. Dia berandangan secara zati. Lagu ia hadir dengan al-hibzu wal muraqabatu wal ilmu. Ini salat menghadap as-sawari, artinya nganceng li antara tiang-tiang. Namun tak berjamaah, dakak li antara tiang dan jadi masalah. Cuma kadang-kadang timbul permasalahan. Mereka ini terpisah nih, sab sini timpal ini tekan. Berarti ya ini nyambung sab nih. Ya tahalangin si tekan nih. Misalnya tahalangin si tekan nih. Karena tahalangin si tekan nanti mandi sah sab nih. Mandi sah jamaah nih. Sebenarnya ya memang si tersebut ini adalah untuk kesempurnaan. Adapun prinsip najana Allah Subhanahu wa taala teyakinin akan menerima lamun syarat sahnya cukup, rukunnya cukup, surat abad, surat ayat cukup, maka Allah akan menerima, akan menjadi sangat sempurna apabila dijulun te arah sutra. Jadi tidak jadi penghalang Ka'bah. Haddatsana Musa ibn Ismail, telah bercerita pada kami oleh Musa bin Ismail. Qala haddatsana Juwairiyah, telah berkata Juwairiyah, telah bercerita kepada kami oleh Juwairiyah. An-Nafi' daripada Nafi', an Ibnu Umar daripada Ibnu Umar qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-baita. Telah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah. Dan Usamah bin Zaid wa Utsman dan Utsman bin Talhah wa Bilal dan Bilal. Maksudnya ke dalam Baitullah nih. Jadi dalam balik biasa. Rasulullah nejak Sayyidina Bilal, Sayyidina Utsman, Usamah temat di Pak Ka'bah. Tu makharaja, baru dia keluar. Kuntu awalan nasi. Aku adalah permulaan manusia. Dakhala ala atarihi, yang masuk di atas bekasnya. Fasa'altu Bilal, maka aku tanya Bilal. Artinya
Demena sugul akulah si paling pertama kali langsung tamu berketuan. Tuanku Bilal. Aina salat? Di mana Rasulullah salat? Bainal umudain al-muqaddimain, yaitu antara dua tiang yang ada di depan. Karena terkena Ka'bah 6 lahi. 6 terkena. Nah, kebetulan tekan-tekan ini terlalu jauh. Tembal tembok. Sehingga apabila Rasulullah salat di antara dua tiang tok dengan anjing, maka dia terlalu jauh. Jarak antara tembok Ka'bah timpal tahu nasi sujud atau otak nasi waktu sujud dan tak si waktu ruku, dia terlalu jauh. Qala salla aina salla? Qala bainal umudain al-muqaddimain, itu di antara dua tiang yang di depan. Yang ada di depan. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Maliku, telah bercerita kepada kami oleh Malik, an-Nafi' daripada Nafi', an Abdullah daripada Abdullah ibni Umar, Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah, wa Usama tu bersama Usama ibnu Zaid, Usama bin Zaid, wa Bilal dan Bilal, wa Utsman dan Utsman bin Talha al-Hajabi, Utsman bin Talha al-Hajabi. Fa'aglaqaha alaihi, maka dia menutup akan pintu Ka'bah itu atasnya. Wa makata biha, lalu dia tinggal di dalam. Pasal itu Bilal, maka saya tanya Bilal, hina kharaja, ketika dia keluar. Tanya Bilal ketika dia keluar, ma'asana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sih yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ka'bah itu? Qala ja'ala umudan an yasarihi, dia menjadikan semua tiang-tiang itu di samping kirinya. Wa umudan an yaminihi, dan yang menjadikan beberapa tiang di samping kanannya. Wa thalathatu a'midatin, dan ia menjadikan 3 tiang wara'ahu, di belakangnya, di belakang. Wa kanal baitu yauma idzin, dan Baitullah itu ketika itu ala sittati amidatin, terdiri atas 6 tiang. 6 tiang Ka'bah. Tsumma shalla, kemudian dia salat. Wa qala, dan ia berkata, qala lana Ismail, telah berkata bagi kami oleh Ismail, haddatsani Malikun, telah bercerita kepada oleh Malik. Wa qala, lalu dia berkata, umudaini an yaminihi, ada 2 tiang di samping kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 tiang di samping kanan. Berarti pedirin sak 2 telu, sak 2 telu. Berarti le tengah-tengah, berarti samping kanan lengan tiang si paling daya atau dengan anjang. Lalu le kanan tiang, le kanan ada 2 tiang. Sehingga le antara 2 tiang, dia dengan dangin tiang. Lagu le antara 2 tiang. Cuma marak sebelumnya jarak antar tiangnya timpal tembok Ka'bah dia terlalu jauh. Sehingga apabila pas nganjeng berdiri ke tiang no menghadap tembok Ka'bah, berarti tembok Ka'bah jadi sutra. Di waktu masalah hadis dia terbahas, apakah di dalam Ka'bah no arak setan atau dia? Jarak ke setan dalam Ka'bah, lamun arak segera dinegoda dengan dalam tembok Ka'bah. Di dalam Ka'bah arak masih setan. Artinya iblis ngerah
prajurit-prajurit di dalam Ka'bah. Nah cuma Rasulullah timpal para sahabat ni terdampingin si para setan-setan si Islam. Yo, harap setan Islam lah. Jadi iblis itu kan Abul Jan. Arak sopo mahasiswi ini. Ya pam komunis kan aku dekuman percaya arah Allah Ta'ala kecuali lamun kuah kita ya aku tahu ngumbi belik ngumbi ruana yang terdemak yang ngumbi hidap apa asal usul deman selesai munah tempelek yang si batur jauh makat tempelek aku si nempelek no dena ku lagu Allah si menggerakkan terus sakit dengan tempelek sakit ngumbe bentuk sakit ngumbe ruana sakit ngumbe belik sakit yang dia tahu Allah Ta'ala dia tahu ruana dia tahu beliknya lagu dia tahu ruana dia tahu belik dia tahu bentuknya dia berarti Allah Ta'ala ni nara tetap yara marah entan idap ni sakitan beruknu. Terus yang kedua ini masih sisi komunis lamun setan teman mereka kejadian sakitan. Karena apa? Setan ini kan berasal daripada api. Lamun tamang tipe api segelah, api nggak kena api ini. Yang bro, aku nempelek kamu. Apa sih aku nempelek kamu? Iman. Iman ni, dia bilang kulit tu ni. Apa aku nempelek ni? Sangkep pun. Sangkep ni kulit tu ni. Kulit. Iman kulit. Sakit lagu, sakit. Kulit ngelentur kulit kan sakitan. Api manusia tan si api sakitan. Setan berasal daripada api, azab si api sakitan. Laya arak waktu KKN tahun 1985-86. Jajan dia meling ngaji. Ngeneng entar luit kaca dengan luit pokoknya tiang ya mesa-mesa le wang ngaji. Saya ngaji nol Sulawesi tak ngaji. Quran terbuka ang tiang ni terkulit apa tertulis di atas kulit macan. Tentu kebetulan KKN le bulan mulut. Bulan mulut ter KKN. Iya wah ketuanan Marsi Bruno. Kan ja iblis itu kan pina dari api. Namun tamang neraka kan berarti dia sakitan. Mungkin niki pasal dengan nenggala ni. Kebetulan nyari sistem berbungkah. Sementara air tergeruang. Bungkahan di mantirak. Seandit yang angkatan peling itu mungkin niki sekik bungkahan niki. Yang pokok kotak le sakitan tu dia. Sakitan kan itu asal tanah yang tempok si tanah kan sakitan masih sekenon juga masih jin dia kan berasal dengan api tersiksa siapa neraka sakitan bahkan arak sopo dokter nanya itu begal si perampok mulai dengan Lombok Timur di Pak Mataram dia tahu diri tegoh sih dokter ni. Dia tahu diri tegoh tak dalam seperampok. Sampai pira polak lewang situ boleh blok. Jetilah doang. Sehingga apa? Dinarak kena beng perampok ni. Akhirnya boleh blok si lewang dia leket-leket. Kebetulan arak bete. Tolong di sedih rurung ya demakan sikit. Sen tempok otak langsung terus. Lebong otak.
si badan. Jadi memang kadang-kadang tanah itu lebih kuat daripada besi pemangan. Lai Mbik Sam si temati si anak agung sampai pitu polak tumbak anak agung. Nah iya anu entan tuan lamun lemole tulen mele mati tiang jane coba salah sopok tumbak itu jali tanah bare tanah isi ngenteng le potong tumbak nu nyurut tiang anu ni tetuan ini tujahan tumbak nale tanah yan terus tembus bisa tentoro sentang tak timperang le anu jembatan Blencong. Jembatan Blencong dengan pada anu tapi telah ya antena tedai le nangkok bila tepung le kau dinting lan bila tepung dengan sehingga terus cuk lau terus tedai le bawa perempuan tereng yang dia tertalet le nah iya terus pindah kok dinting na juk daya si balut tawiru udah halim karena kan amanah Mbik Sam jadi pindah tiba daya terbenerang dengan Blencong sampai terus mulai jangan ni wah singkri terus cuk lau gobok kebon talu apa gobok bila tepung ya gena keke mulai no legang dong ele gobok kebon anu bila tepung erosi untung terpindahang akhirnya ndek na anu bubuk bila tepung. Jadi artinya dakak jana berasal dengan sesuatu benda lalu ya sina hukum ya sina siksa tetap sakitan karena azab jaran. Qala al-muhaddits rahimahullah taala hadatsana Abdullah bin Yusuf telah bercerita padaku oleh Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik telah bercerita padaku Malik an-Nafi daripada Nafi an Abdullah bin Umar daripada bin Umar. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah Usama bin Zaid wa Bilal wa Utsman bin Talha al-Hajabi fa aglakaha wa makata biha masaltu Bilalan hina kharaja ma sana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ja'ala umudan an yasari umudan an yaminhi wa thalatha amidatin wara'ahun wa kana al-baitu yawma idzin ala sitati amidatin thumma salla wa qala lan Ismail haddatsani Malik tak berkata bagi oleh Ismail dan telah menceritakan akan aku oleh Malik ini Ismail Malik cerita aku wakola umudaini an yaminihi ada dua tiang di sebelah kanannya angka marak dan contoh bro jadi sekek tiang le kirina kemudian dua tiang di samping kanannya karena 6 luwih kan lawang apin Ka'bah lain jadi nama beliau sostoh barat tanah karena masih terdiri atas tiang kayu kurma. Kemudian di atas tepanggo adalah pelapa-pelapa kurma. Babu haddatsana Ibrahim ibnu Mundhir telah bercerita pada kami Ibrahim bin Mundhir. Qala haddatsana telah bercerita pada kami Abu Damrah. Qala haddatsana Musa ibnu Uqbah telah bercerita pada kami oleh Musa bin Uqbah an-Nafi daripada Nafi an Abdullah daripada Abdullah kana idza dakhala al-Ka'bata masyian adalah beliau apabila dia masuk Ka'bah dia berjalan qibala wajhihi ke arah depannya haina yadkhulu ketika dia masuk wa ja'alal baba qibala zahri lalu dia menjadikan akan pintu Ka'bah itu adalah menghadap ke punggungnya berarti tetap mudik dalam
Kemudian misal, namun menurut pengingat kita bahwa lawang Ka'bah itu timu andang. Nah, kemudian berarti Rasulullah lamun tema terus menghadap barat sampai tembok paling barat. Temudi ni lawang Ka'bah. Temudi ni. Wajah alal baba qibala zahri, dan ia menjadikan pintu Ka'bah itulah menghadap punggungnya. Famasya, maka dia berjalan hatta yakuna bainahu wa bainal jidari, sehingga adalah di antaranya antara Rasulullah dan antara itu tembok alladzi qibala wajhi, yang ada di hadapan wajahnya, qariban, lebih dekat, min thalathati azru'in, lebih dekat daripada 3 hasta. Berarti kuranglah 3 hasta. Shalla, di situ dia sholat. Yatawakhal makana, yatawakhal makana alladhi akhbarahu bihi Bilalun. Dia menuju akan tempat yang telah diceritakan oleh Bilal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihi, bahwa sallallahu alaihi wasallam sholat di sana. Berarti mbe tahun salat silai, ya tahun salat malik. Walaisa ala ahadina, dan tidak ada atas salah seorang di antara kita baksun, apa-apa, in shalla fi ayyi nawahi, jika dia salat di pojok mana saja al-baita, pojok mana saja al-baita, sya'ya yang hendaki. Artinya dia mesti dan mengikuti cara hadap Rasulullah. Jadi kan berarti lah mulai dalam Ka'bah, dalam kisah si Bruno, Rasulullah menghadap barat, tembok si barat hadapin. Apabila menghadap barat, berarti rukun Yamani le kirina. Rukun Yamani, rukun Hajar, rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Yamani. Jadi rukun Yamani le kirina berarti. Rukun Iraqi le kanan jauh. Kemudian le juluna tembok kurang daripada 3 hasta. Tahu dengan anjing ni berarti ini sujud Rasulullah SAW, maka akan kurang sehasta jarak otak timpal tembok Ka'bah lebar. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babus salati ila rahilati. Ini satu bab membicarakan masalah hukum solat menghadap kendaraan, tetunggangan maksudnya, wal ba'iri, dan unta, wasyajari, dan menghadap pohon kayu, pohon kayu. Kemudian warrajuli, bahkan menghadap seorang laki-laki, Artinya ini sopok dengan menghadap. Pertama railane kendaraan. Setunggang bagal misalnya. Terus bagal ni palangan, marat tadi itu kan kiblat barat lah. Barat kiblatnya. Kebetulan kita ngenunggang jaran. Sementara di padang pasir tak ada sembahyang. Dinarak tembok, lulun kayu, dinarak tiang. Kemudian tanjangan jaran le julun teh. Nah jarannya jadi sutra. Di waktu sholat jarannya tandangi, dia jadi sutra. Apa aja sih? Tunggang. Apakah jaran? Apakah gajah? Apakah hemar? Bagal? Ya jadi sutra. Maka kemudian unta misalnya, unta jadi sutra, lulun kayu, atau ar-rajul dengan mama. Dengan ini berembe. Dia julun dah sembahyang jadi sutra deh. Ya lamun dengan ini jadi senina tu, dia jadi masalah. Anak tu atau sementara dia jadi masalah. Ya jadi sutra. Marantan suatu riwayat bahwa Rasulullah SAW kada hajat beliau tatibinglah ilipin yang si bijana Fatimah, jadi pengdindingnya dan kita sedengar. Haddatsana Muhammad bin Abi Bakr, telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Abi Bakar,
Al-Miqdami haddatsana Mu'tamar an Ubaidillah, telah bercerita pada kami oleh Mu'tamar daripada Ubaidillah, an Nafi daripada Nafi, an Ibni Umar daripada Abdullah bin Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana, bahwasanya adalah dia, yu'arridu rahilatahu, dia membentangkan, mentelentangkan rahilatahu, akan barang-barang dan kendaraannya, fayusalli ilaiha, maka dia salat menghadapnya. Misalnya ente menempuh perjalanan jalan kaki, misalnya tuh sepeda motor itu dia julur kan, jawab palangan jadi sutra sepeda motor itu. Bahkan di Amerika luwih supir taksi si Islam. Misalnya stamplat. Jadi sehingga dengan sembahyang dibawa dinarak sudah belama, koran-koran pun dinarak sudah belama. Maka taksi nanda handanginnya tiba le bis umpama bis Malang taksi nano ia andangan tiba bis akhir terus ia sendiri sembahyang di atas taksi dan menghadap bis. Nah ia caranya melakukan banyak. Le Israel doang harap. Le Israel ni harap sopo penerbang muslimah. Jadi kalau Israel ni 2/3 rakyat ni wamil, wajib militer. Ni nama luwek masih si muslimah. Walaupun negara Yahudi. Walaupun negara Yahudi, Arab doang Islam. Prajurit itu bahkan orang Islam. Jadi penerbang tempur. Nah, le waktu nasi solat karena dinara musalla, le kantor ini tidak siapa, maka nuah le landasan atau sembahyang menghadap pesawat tempur. Ia pinjari sutra pesawat tempur. Nah, ini adalah perluna sutra. Qala al-muhaddits rahimallahu ta'ala kana ya'ridu rahilatahu fa yusalli ilaha. Qultu apara'aita idza habbatir rikabu, bagaimana pendapat engkau apabila datang kendaraan-kendaraan? Kana ya'khudhu hadar rahila fayu'addilahu fayu'asalla, maka dia mengambil akan kendaraan yang berisi barang-barang ini atau barang-barangnya saja, kemudian dia palangkan, artinya dia telentangkan, fasalla ilaiha, lalu Rasulullah salat menghadap itu rahilah ila akhirati, sampai kepada akhirnya, au qala muakhirihi, atau sampai waktu akhirnya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaf'alu, dan Abdullah bin Umar melakukannya, karena memang ia pada beliau kata Rasulullah dan ia sangat mungkin untuk mengikuti cara Rasulullah SAW. Maka Rasulullah, Umar bin Khattab selalu mengikuti cara Rasulullah SAW. Kemudian babus sholati ila sarir, ini suatu bab pada membicarakan masalah sholat kepada, artinya menghadap ranjang. Hadap ranjang. Di Bali misalnya, di Bali, lamun lai kerbong kan, kerbong lo pondok tapi nak isi bata kata play bata. Terus si tetinduk peratang. Ini kadang-kadang peratang itu adalah malangnya di laut daya.
udah ya. Sementara ukurannya sisa ruangan si masih setelah nanti isi si peratang seukuran sejadah lah, seukuran sejadah. Terus biasa sembahyang di kerbung 6 menit sempat lalu sembahyang tiba kedeng Tuan Ibrahim kan keliling dan bilang waktu lo ya mbejak tolong giliran itu aneh tang telu sebini anak beliau giliran si tua giliran si tua itu pada rame-rame itu salat berjamaah terus keliling. Lamun kebetulan ditemu maka sembahyang di kerbong gelas balik kerbong no masih bro menghadap peratang. Nah ini kayak nulah sarir peratang tapi nasi tereng ya dan sembahyang. Sebab lamun dengan sembahyang di atas peratang no tidak mungkin karena ya unjur itu udah ya ya beri endah peratang. Sekedar ya awak balik belah doang. Kombe nanti beri. Lamun tertindo ada balik teri ngase. Ngase. Teri ngase. Lalu juk bong ngulu bayang tahajud belajar ngono. Namun selain justru dia ada begalang si anu, dia ada begalang si galang. Jajai si ada begalang. Dalam teri otak lan jajai ngase langsung wudu, langsung sholat 2 rakaat, kemudian belajar. Zaman-zaman Tuan Guru Mazhar, Tuan Guru anu Getap, Tuan Guru Muhib, selain-lain ngenutan. Jadi kita ndak ngono lagu peratang, beri lalu peratang. Ante temulah teri kena. Temulah teri terus ngurus belajar. Terus anu dia kanggo lebih dari selapis tipar panan cerita itu kan. Ante ngombe de raba. Terus lu temayong dan dia kanggo terseli temayong. Ante dak mai siti indo. Tidak mai siti indo. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Telah bercerita pada kami oleh Utsman bin Abi Syaibah. Haddatsana Jarir an Mansur daripada Mansur an Ibrahim anil Aswad an Aisyah daripada Aisyah. Qalat dia berkata, adaltumuna bil qalbi wal himari, kalian mengadili kami dengan anjing dan dengan hemar. Laqad ra'aitani, sesungguhnya engkau telah melihat aku mutajiatan tidur ala sarir atas ranjang. Fayaji'un Nabi SAW, datang Nabi SAW. Fayatawassatu sarira, maka dia menengahi akan itu ranjang. Fayusalli, dia menghadap. Jadinya dia tinduk dan Aisyah di ranjang masih Aisyah kan masih beri. Deman ini dewasa masih beri. Memang entan basong tipal bagal sina perlakuan gitu nih. Ini datang Rasulullah SAW gena sholat. Nah kemudian ada waktu sholatmu Rasulullah menghadap ranjang. Pakrahu, maka saya tidak suka, saya benci ini. An asnahahu, bahwa saya ini akan mempinggirkan dia. Fa ansalu min qibali rijli, maka saya pun ansalu mengulurkan daripada arah kaki saya asarir akan ranjang itu, hatta unassila ala lahabi, sehingga saya ini menjulurkan atas bagian samping-sampingnya. Jadi intinya adalah bahwa enara dengan tinduk le ranjang no, le lasah lah, le dipa. Kemudian kita sholat
Berarti sekaligus itu sutra itu adalah ranjang si arak di atasnya manusia sedang tinduk terang berbaring. Ia wajar sutra. Sembahyang tetap sah. Sembahyang tetap sah. Kemudian apakah dia terganggu? Apakah dia terganggu dengan menyaksikan arak manusia di atas ranjang? Kan marak si beru lekerbong kan arak tindo, arak sembahyang. Istilah ya tindo si sembahyang. Dendek ganggu si tindo no lantaran sembahyang. Dia terganggu. Bos, budi tahu tidur. Agawan tindo. Bila perlu anda tahu itu sembahyang. Dan tahu itu sembahyang. Daka-daka kelemsir wah. Karena itu sembahyang sunat. Dan tahu lega wah tindo. Itu dah nau diri itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sah silahkan. Marantan Rasulullah SAW menghadap sarir isi tahu nama sarir akan Aisyah. Qala babu yarudul musalli mamarra baina yadihi. Nah, di dalam bab ini laun kita bicara masalah kanggo tolak dengan geliwat dengan julun tesi sembahyang apabila nuhara sutrah, bahkan bila perlu bunuh kanggo mati arak terang. Jadi silakan. Adapun dengan isi sadar daripada geneliwat di atas julun dengan sembahyang sariang ku nganjeng sampai hari kiamat daripada gen ngelengkak tahu dengan solat nu karena apa di julun arah Allah Ta'ala sedang berhadapan ke Allah Ta'ala. Berarti dengan sebab liwat itu su'ul adab. Dengan sebab su'ul adab no berarti halal darah. Nah, terangan di dalam hadis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.